Lokal Wisdom Daerah jadi tema diskusi online PSBB Sumatera Barat Selasa 12 Mei 2020 malam. Diskusi yang dipandu host Sari Lenggogeni dan moderator Yul Ahyari Sastra itu menghadirkan narasumber Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, Bupati Agam Indra Chatri, Wali Kota Padang Mahyaldi, Wali Kota Pariaman Jenius Umar, dan Wali Kota Payakumbuh Reza Pahlevi. Terkait tema yang diusung, salah seorang narasumber yakni Bupati Agam Indah Chatri memaparkan bahwa Agam menghadang COVID-19 dengan mengedepankan nagari dan kaum sebagai basisnya. Menarik sekali bagi saya karena memang dari awal Agam memakai jargon itu, ya. Kami memakai istilah menghadang COVID-19 berbasis nagari dan kaum. Lebih lanjut, urai Indra Chatri, ada dua hal yang dihadang terkait pergerakan semasa PSBB. Yang mendorong terjadinya pergerakan itu bagi Agam ada dua hal. Pertama adalah physical linkage, ya, keterkaitan fisik, ya. Untuk pintu masuk ke Agam itu luar biasa, dahsyat. Dari mana-mana bisa, dari Bukit Tinggi bisa masuk, dari Payakumbuh bisa masuk, dari Pariaman masuk. Masuk di Pariamannya berapa pintu? Belum masuk dari Batu Sangkar. Nah, ini satu persoalan. Jadi, kalau masih ada pergerakan, ditambah lagi pergerakan rantau. Rantau masuk. Itu sebelum 31 Maret itu, tiap sebentar saya mendapat telepon dari Camar, dari Wali Negari, Pak Bupati, Pak Datuk, ini sudah masuk perantau 300 orang. Ini sudah masuk perantau 200 orang per hari. Lalu kami identifikasikan ODP waktu itu, ya. ODP Agam waktu itu paling tinggi. Nah, lalu di samping physical linkage, ada yang unik di Agam. Ini adalah cultural linkage, keterkaitan kultural. Nah, ini yang paling berat bagi Agam. Nah, sebagai contoh, Agam itu, ya, berada di tengah. Orang Agam itu, kalau kita kembangkan lagi, orang Agam itu, dia juga punya hubungan kultural dengan Bukit Tinggi, dengan Padang Panjang, dengan 50 kota, dengan Payakumbuh. Bahkan dulu waktu saya masih kecil-kecil, ya, bahkan juga masih sekarang masih terbukti bahwa orang yang di Luhak itu, terutama yang disinggung Luhak dan Tigo itu, ada istilah sapasa, sabalai, kemudian ada juga salapau, sapaburuan, sapagurawan, nah, lalu samu saji. Nah, ini titik-titik yang bisa menyebarluaskan. Nah, ya kan? Ini persoalan yang berat. Ya, persoalan yang berat. Sapaburuan saja misalnya. Saya datang ke Paburuan, sudahlah saya berburu. Wah, mereka tidak mau. Apalagi masjid, rumah ibadah. Ditutup di Bukit Tinggi, lari ke Agam. Tidak satupun orang Agam mampu menolak orang Bukit Tinggi. Ditutup di Agam, lari ke Bukit Tinggi. Tidak satupun orang Bukit Tinggi yang mampu menolak orang Agam. Karena mereka surau, saji. Nah, lalu bagaimana? Nah, ada dua hal. Pertama, bagaimana melockdown physical linkage. Nah, itu, kita bersyukur walaupun tidak jadi diluluskan waktu itu adanya, ya, tidak ada lockdown, tapi ada kita PSBB. Nah, ini sangat terbantu kami, sangat terbantu, yaitu men-screen orang yang masuk di tingkat regional, provinsi, men-screen masyarakat yang masuk di tingkat kabupaten kota. Lalu kita terapkan lagi satu, yaitu bagaimana menghadang COVID berbasis negari, lalu menutup orang untuk masuk negari. Nah, terakhir pakai masker fisik. Nah, itu satu. Nah, ini sangat membantu. Tapi yang persoalan yang kita takutkan adalah transmisi lokal. Kalau sudah berbicara soal transmisi lokal, maka kita berbicara masalah kultural, masalah kebiasaan, masalah habits. Ini juga persoalan. Orang mau puasa, ini mantan pembukuan, menyalamin tuo, ya, menyalamin tuo kalau sekedar di Agam saja nggak apa-apa. Ini orang Agam, ya, jangankan orang lain, adik saya aja menyalamin tuo ke Batu Sangkar. Ini juga persoalan-persoalan. Nah, lalu waktu itu kita ambil, kita pertegas penutupan fisik, lalu kita perkuat
yang namanya menghadang COVID berbasis nagari. Kita aktifkan Nenek Mama. Jadi titik tumpu kita waktu itu adalah di nagari. Bagaimana nagari ini bekerja? Bagaimana tadi kita supaya tidak terjadi perkumpulan di masjid, tidak terjadi majlis-majlis di masjid, tidak dilaksanakan majlis-majlis di masjid. Dan pasar ini kalau harian tidak masalah. Ini pasar ini kalau hari pekan, ini masalah besar. Masalah besar. Contoh, kalau pasar bakso aktif, itu pasar Piladang, orang Piladang ke Agam, dan seterusnya. Nah, pasar juga jadi persoalan kita. Kemudian perburuan bisa kita kepung, tidak jalan lagi, lalu pengukuran tidak bisa lagi, maka kita sepakati bahwa nagari sebagai basis, kaum sebagai basis. Prinsipnya, tagak kampuang, pegang kampuang, tagak nagari, pegang nagari, katiko cakap parang kampuang, parang nagari dilipek. Nah, ini jadi Nenek Mama, alim ulama, Tunku Tiga Sejarangan, itu bersatu untuk melockdown nagarinya. Banyak hal yang di sini. Karena apa? Pasar-pasar nagari itu pasar-pasar serikat, pasar milik negari. Itu Nenek Mama juga. Nah, itu kita upayakan agar Nenek Mama bisa mengurangi masyarakat. Kemudian juga ada perut yang lapar. Maka Nenek Mama juga harus menutup malu kaumnya untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang karena kalau lapar perut orang bisa caus, tapi kalau Nenek Mamanya melarang, lalu Nenek Mamanya mencari jalan, karena bantuan jaring pengaman sudah juga dipikirkan terlambat. Untuk mengatasi hal tersebut, peran Tunku Tiga Sejarangan, Nenek Mama, alim ulama dan cadik pandai sangatlah besar, baik untuk mengatasi pergerakan maupun persoalan pangan. Banyak sekali yang dilakukan oleh Nenek Mama, per nagari, per kaum itu, misalnya menghimbau anak kemenakan untuk tidak keluar rumah jika tidak diperlukan, melarang kaum untuk mengadakan acara keramaian seperti pesta dan majlis-majlis, mengawasi kesediaan pangan anak kemenakan selama terjadi wabah COVID, dan meminta anak kemenakan tidak pulang ke kampung untuk sementara. Nah, ini butuh gerakan yang sangat dahsyat di agama. Saya harus mendatangi ke masyarakat, mendatangi Mama untuk menghimbau keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, agar tidak pulang dulu. Alhamdulillah. Tapi bagi yang pulang, lalu dirangkul oleh Nenek Mama, dirangkul oleh kaumnya untuk mengisolasi diri dulu. Menanggapi yang disampaikan Bupati Agam ini, sejumlah akademisi, pengamat dan kalangan pers menyambut baik apa yang dilakukan Indah Chatri bersama masyarakatnya. Nah, cultural capital inilah yang dimainkan oleh katakanlah bagaimana tadi Agam mencoba mendorong agar partisipasi daripada beberapa banyak hal sehingga merasa bagaimana upaya untuk lebih fokus menghindari diri. Yang disampaikan oleh Pak Bupati Agam yaitu mengenai kegiatan berbasis kearifan lokal, yaitu memanfaatkan unsur ada di negari. Tapi setelah kita coba, ada salah satu daerah yang jadi pilot project bagi kami, yaitu di daerah Pasilaweh, Palupuah, ya, Agam itu kita mencoba berbasis ya, jadi para rantau itu pulang, bukan ditempatkan dikarantinakan di SD atau di gedung-gedung. Karena dia itu anak kemenakan kita juga yang punya selama ini sebelum ada COVID kan kita minta uang dari dia. Sementara dia pulang dengan kondisi darurat ini sehingga dilayani dengan memasukkan ke SD. Jadi dia pendekatan rumah gadang. Jadi kita coba mendesain, bikin SOP untuk berbasis rumah gadang. Artinya apa? Dari hal ini jadi perlu penguatan. Jadi program-program tindakan preventif dan kuratif yang disampaikan tadi ya perlu penguatan ya komunitas ya. Jadi peran komunitas itu harus kita perkuat. Bahkan narasumber lain juga melakukan beberapa hal yang dilakukan di Kabupaten Agam ini di daerah mereka masing-masing. Berapa lahan yang dia bina, itulah keberhasilan dari pertanian. Ini telah kita lakukan, ini dari awal-awal COVID, ini telah mulai kita lakukan, sehingga walaupun kita ini daerah kota, tapi kita masih memiliki lahan sawah, lahan yang segala macamnya, dan kita gerakkan semua. Jadi saya setiap hari ke lapangan, nggak bisa juga tidur di rumah karena kondisi seperti ini. Kita lihat pertanian memberikan motivasi ke masyarakat, kemudian memberikan bantuan bibit ya seperti
Kakak Ambo, Wali Kota Bupati Agam yang luar biasa. Masukan dari peserta diskusi malam itu juga dipertegas oleh Bupati Agam terhadap apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Agam. Indah. Nah ini ya Indah bagus sekali. Nah memang semua kami bergerak ketika kami tahu bahwa perlu adanya tidak melakukan physical distancing itu, maka berbagai upaya ya menghambat, menghalangi, menghimbau, merayu masyarakat untuk tidak ke pasar. Salah satunya adalah dengan online, pasar pembukuan. Nah ini masalah kultur ya, masalah kebiasaan. Pasar pembukuan online, dagang online. Nah ini mungkin sekarang kita terpaksa melakukan ini. Tapi pasca bencana ini mungkin kita bisa mempatenkannya ya. Nah ini terjadi lagi transformasi kebiasaan dan kultural. Dan ini menjanjikan, tapi ini perlu pembahasannya lebih jauh. Acara yang berlangsung hingga tengah malam itu diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh Buya Mas'ud Abidin. Jumpa lagi insya Allah di series berikutnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.